Mari kita membaca nats pembimbing dari Roma 12 ayat ke-12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat yang saya mau tekankan adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dunia, tentu dibutuhkan sebuah perubahan, yaitu pembaharuan budi kita. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan budi itu adalah akhlak seseorang. Budi itu adalah perilaku seseorang. Dan budi juga berbicara tentang watak. Seseorang watak sama dengan karakter seseorang. Yaitu temperamen. Kita ingat temperamen, saya selalu ingatkan bahwa temperamen memang tidak bisa diubah karena itu gen, bawaan dari lahir nenek dan kakek kita. Dan itu akan terbentuk melalui di mana kita berada. Entah di lingkungan kita, di sekolah kita, di gereja, di mana kita berada, hal itu akan membentuk menjadi suatu pola hidup kita yang orang kenal dengan karakter atau perilaku kita. Yang walaupun bawaan temperamen kita awalnya memang orang-orang katakan meledak-meledak, tetapi apabila kita ada di komunitas yang tepat, maka itu akan membentuk pola pikir kita, dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk menguasai pikiran dan perasaan kita. Artinya kalau tidak ada di dalam Tuhan, berarti temperamen karakter duniawi itu tetap ada. Oleh karena itu dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tujuannya untuk apa? Dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau kita sudah mengalami satu perubahan, kita akan bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, terlebih apa yang sempurna. Itu akan terwujud, kita rasakan dalam kehidupan kita apabila ada perubahan pembaharuan budi kita, akhlak, karakter, dan tabiat kita. Dan juga ada dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di situ, yaitu tentang mindset, ya. Bernardo mengatakan tentang pola pikir kita. Hal itu akan membentuk karakter kita, bagaimana pola kita berpikir. Kalau kita menanamkan pikiran kita negatif, maka segala sesuatu yang muncul dalam pikiran kita itu adalah sesuatu hal yang negatif. Kalau kita positif, apapun yang terjadi kita katakan Tuhan kita luar biasa. Ada amin? Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka hal itu akan membentuk kita, dan hal itu akan menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia selama kita masih hidup. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita tadi dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, kebenaran firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan bahwa kita
adalah umat pilihan Allah. Dan jika kita dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia, maka kita harus menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya harus memberi dampak dan harus memberi pengaruh bagi dunia di mana kita berada. Hal yang pertama itu pada ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Kata pertama yang digunakan, yang saya garis bawahi di sini adalah kamu adalah garam dunia. Kata kamu di sini adalah menunjuk kepada umat Tuhan yang saat itu mendengar khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan untuk saat ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Aku dan kamu adalah garam dunia. Artinya keberadaan kita di tengah tugas dunia ini harus dapat memberi rasa. Kalau kita berbicara tentang garam, tentu kita akan berbicara tentang rasa dan manfaatnya. Makanya dikatakan tadi bahwa kalau garam itu sudah tawar, tidak ada lagi gunanya. Sering kita katakan, coba dulu cabenya. Kalau dicoba cabai, namanya cabai pedas. Coba dulu garamnya, namanya garam asin. Garam itu berbicara tentang pengaruhnya, rasanya. Keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini harus dapat memberi rasa bagi dunia yang sedang tawar. Kalau kita tidak ada pengaruhnya untuk memberi rasa kepada dunia, apalah manfaatnya kita sebagai garam. Tetapi dengan keberadaan garam itu memberi pengaruh. Kalau cara hidup kita tidak berbeda dengan dunia ini, artinya kehidupan kita sebagai orang percaya tidak ada artinya. Percaya kita kepada Tuhan hanyalah sia-sia. Dikatakan tadi, dengan apakah ia dapat diasingkan lagi? Tidak ada lagi gunanya. Mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi manfaat kita sebagai orang percaya sesuai dengan fungsi daripada garam, yaitu dapat memberi rasa kepada dunia di sekitar kita. Keluarga, lingkungan, gereja, pekerjaan, bangsa, dan negara di mana kita berada, dan dapat mencegah dunia dari kerusakan. Itu adalah kerinduan Tuhan kepada kita. Dikatakan jadilah garam dunia. Yang kedua, pada ayat yang ke-14 kita baca 2-3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, terang. Terang tidak bisa disembunyikan dan pasti terlihat. Sekecil apapun terang tersebut, apabila di tengah-tengah kegelapan, terang itu dibutuhkan. Itulah sebabnya Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Berarti terang kita itu bermanfaat. Artinya terang, tetaplah terang. Dan pada minggu terakhir kita akan belajar bersama-sama bahwa memang terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan.
dan di tengah-tengah kegelapan terang sekecil apapun berdampak. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Dan yang berikut, terang memberi petunjuk. Oleh karena itu kita harus mengalami satu perubahan sehingga kita dapat menuntun orang kepada kebenaran. Kita sudah menerima Injil, maka kita dapat memberitakan Injil kepada orang. Jangan sampai kita sebagai orang katakan calon, ya calon surga. Kita menyampaikan, ayo masuk surga. Orang sudah masuk kita akan ayo. Tetapi kita ingin menikmati bersama, ayo ke surga, dan kita juga ingin menikmati surga. Dan oleh karena itu untuk menikmatinya kita harus mengalami satu perubahan terlebih dahulu. Dan yang berikut, terang dibutuhkan di tempat yang gelap. Artinya tidak kebetulan Tuhan menempatkan kita di satu tempat yang membutuhkan terang. Mungkin kita katakan akan begitu sulit bagi saya untuk membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Tetapi apabila kita konsisten ada di dalam Tuhan, maka terang sekecil apapun dapat dihargai. Berarti terang itu dibutuhkan di tempat yang gelap. Berarti Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah kegelapan itu untuk menjadi terang. Dan yang berikut, terang itu mempengaruhi gelap, bukan dipengaruhi. Saya harus tegaskan bahwa terang itu yang mempengaruhi kegelapan. Saya bisa mengibaratkannya bahwa di tengah-tengah kegelapan kita bawa terang, sepanjang perjalanan kita itu akan menjadi terang. Karena terang yang kita bawa itu mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita. Saya juga mengibaratkannya demikian bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ada di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dan kita ada bersama-sama dan dengan mereka melihat terang Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga mereka pun berpikir, wah, kayaknya orang ini tidak bisa dipengaruhi. Karena apa? Dia adalah orang Kristen, anak Tuhan. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa keberadaan kita itu adalah membawa dampak, membawa pengaruh bagi sekitar kita. Menjadi terang, apapun yang kita lakukan, semuanya itu haruslah berkenan dan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Artinya kebenaran itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Saya harus tekankan kalimat ini, bahwa kebenaran yang sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kebenaran itu harus keluar. Kebenaran itu harus terlihat dari kehidupan kita. Mulai dari tutur kata kita, mulai dari sikap hidup kita, mulai dari tindakan kita, dan juga pikiran, dan juga seluruh perbuatan hidup kita itu mengarah kepada kebenaran. Ingat, orang katakan baik itu belum tentu benar, dan kebenaran itu pasti baik. Tuhan ingin kita melakukan suatu kebenaran dengan cara bagaimana menjadi garam dan terang yang ada di sekitar kita. Kebenaran itulah yang membuat kita terlihat berbeda dengan dunia ini. Kebenaran itu yang terlihat berbeda dengan cara hidup kita dan bermanfaat, bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
menjadi garam, menjadi terang akan membuat hidup kita terlihat berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Karena kita tahu bahwa dunia ini bukan tujuan kita, tapi tujuan hidup kita hanya memuliakan Tuhan. Kalau kita mencari pujian, maka kita akan kelelahan. Kalau kita mencari panggung, kita akan capek sendiri. Tetapi tujuan kita adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Apabila kita berbuat hanya untuk Tuhan, maka apa yang kita lakukan, kita akan melakukannya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita tahu panggilan kita untuk menggarami dunia ini. Dan panggilan kita adalah untuk menerangi dunia ini dengan perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita, dengan cara hidup kita yang berkenan kepada Allah. Dalam hal apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Artinya perubahan itu adalah dari dalam diri kita. Saya mengibaratkannya seperti ayam yang ditetas. Kalau ayam bertelur, kalau belum waktunya menetas, dan kita akan menetaskannya, dan anak ayam itu kemungkinan tidak kuat ataupun ya tidak hidup, tidak bertahan. Kenapa? Pengaruh dari luar yang membuat perubahan. Tetapi kalau anak ayam itu sudah matang dalam telur ayam, maka dia akan berjuang dari dalam untuk memecah cangkang telur itu sehingga dia menjadi matang. Dan dia kuat dan menghadapi tantangan apa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan karena si A, bukan karena si B, tetapi oleh pengenalan kita kepada Tuhan. Ada amin? Berubah oleh pembaharuan budi kita dari dalam diri kita. Seorang teolog bernama John Stott berkata, jangan bertanya kenapa dunia ini semakin gelap, tetapi bertanyalah di manakah terang itu. Artinya di manakah manfaat kita sebagai terang. Juga dikatakan jangan bertanya kenapa dunia ini semakin busuk. Bertanyalah di manakah garamnya. Apakah kita sudah menjadi tawar? Oleh karena itu, menjadi garam dan terang merupakan bagian utama dari hidup orang percaya. Sebab jika kita tidak menjadi garam dan terang dunia ini, maka sia-sialah hidup kita di dunia ini. Dikatakan, dengan apakah dia dapat diasinkan lagi. Menjadi garam dan terang dunia ini adalah suatu bukti bahwa kita mengalami pembaharuan budi kita. Baik itu karakter kita, watak kita, pola pikir kita, mindset kita, dan perilaku kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Kita berdoa.